Karena udah waktunya untuk kita mulai, udah 7:30 ya. Mungkin nanti akan banyak beberapa teman-teman yang akan join menyusul. Jadi bisa mulai sebelumnya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, salam kenal ya. Di sini perkenalkan dulu sebelum saya mulai acaranya. Saya selaku moderator untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Senang rasanya di sela-sela setelah kesibukan seharian, teman-teman tetap masih semangat untuk menuntut ilmu, gitu kan, untuk berbagi wawasan dan berdiskusi pada malam hari ini. Gitu. Perkenalkan, nama saya Dian Maharani. Saat ini kesibukannya bekerja di salah satu perusahaan asuransi bagian data analis gitu. Nah, saat ini memoderatori acara diskusi BUM, di mana untuk tema kali ini seriesnya terkait milenial cerdas kelola uang di masa pandemi. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini sangat penting gimana sih caranya kita mengelola keuangan agar lebih efektif gitu. Terkadang kita memiliki planning untuk mengelola budget kita dengan baik gitu, tapi terkadang yang kita targetkan itu tidak sesuai gitu kan. Mungkin nanti Mbak Nazim akan berbagi ilmunya terkait bagaimana sih merencanakan keuangan yang baik di masa pandemi ini, terus bagaimana juga berinvestasi di masa pandemi ini dengan baik gitu. Yang baik tuh investasi di bidang apa sih gitu. Kita akan dapat ilmunya dari Mbak Nazim. Nah, sebelum dimulai, agar acaranya efektif, mungkin kita buka dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Namanya Mbak Nazim Nur Fauziah. Beliau saat ini sedang menyelesaikan studinya di International Islamic di Universitas Malaysia. Kemudian beliau aktif di beberapa kegiatan, salah satunya juga bergabung di Benefin atau Benefit Financial Waste, gitu ya Mbak Nazim ya. Selain itu juga Mbak Nazim beberapa kali melakukan studi atau riset gitu terkait financial and banking gitu. Jadi untuk lebih efektif lagi, mungkin bisa kita mulai materinya. Saya persilakan ke Mbak Nazim untuk mempresentasikan materi malam ini. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya di sela-sela materi, bisa langsung tulis di chat ya, atau nanti ada sesi Q&A di akhir setelah materi. Terima kasih. Silakan Mbak Nazim. Oke. Terima kasih Mbak Dian untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Najim Nur Fauziah. Saya alumni dari UIN Malang S1 dan sekarang sedang menempuh S2 di International Islamic University Malaysia semester akhir. Sebelumnya juga kesibukan saya saat ini selain kuliah, saya magang di salah satu perusahaan fintech di Kuala Lumpur. Selain magang ya, kegiatannya selama ini cuma magang dan kuliah, itu aja. Oke. Jadi di kesempatan kali ini saya mau berbagi aja dengan teman-teman, mau discuss tentang pentingnya mengelola uang di masa pandemi ini. Khususnya untuk kita para milenial ya. Jadi kenapa sih? Oke, kalau kita lihat kondisi ekonomi saat ini di masa pandemi ini kan kita tahu bahwasanya keadaan ekonomi Indonesia ini sedang turun, yaitu di angka 5,32% pertama.
Yang kedua yaitu exchange rupiah cukup fluktuatif ya. Kemarin di April per April 2020 itu mencapai 17.000 per US dollar. Kemudian saat itu kemarin juga per 31 Juli banyak juga pekerja yang sudah di PHK, itu berjumlah 3,5 juta pekerja sudah di PHK. Kemudian industri pariwisata turun, penerbangan turun. Nah, dari sini nih kita bisa lihat bahwasanya memang keadaan ekonominya kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita bicara tentang masalah ekonomi itu kan pasti penyelesaian ekonomi Indonesia pasti penyelesaiannya itu cukup harus detail, harus eksklusif gitu penyelesaiannya. Nah, kita mulai dulu dari diri kita menyelesaikan masalah ekonomi kita, yaitu dengan bagaimana seharusnya kita mengelola uang kita. Nah, oke. Jadi sebelum kita belajar tentang bagaimana sih cara mengelola keuangan kita itu, kita harus tahu dulu ada yang namanya literasi keuangan. Jadi literasi keuangan itu ini dari beberapa definisi, mendefinisikan yang pertama itu merupakan sebuah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan juga keterampilan masyarakat. Yang kedua, dijelaskan bahwasanya itu tentang kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi dan juga membuat perencanaan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan. Jadi dari semua definisi ini, literasi keuangan itu merupakan pengukuran terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep keuangan dan juga tentang bagaimana dia mengatur keuangan pribadinya, seperti itu. Termasuk di dalamnya mengenai konsep keuangan, yaitu mengenai tentang mereka mereka mengetahui dan kemudian memahami produk-produk keuangan. Contohnya ya produk perbankan, produk investasi, dan produk instrumen keuangan lainnya. Dan juga untuk mengatur keuangan pribadinya, termasuk di dalamnya keputusan untuk membuat membuat keputusan keuangan jangka pendek, kemudian membuat keputusan keuangan jangka panjang. Contohnya kalau jangka pendek misalnya yang mengatur keuangan bulanan dia, terus kalau misalnya keuangan jangka panjang, bagaimana dia harus menentukan mencoba untuk menabung dan berinvestasi, seperti itu. Itu yang dinamakan literasi keuangan. Kenapa sih literasi keuangan itu penting banget untuk para milenial? Karena ketika kita sudah memahami yang namanya literasi keuangan, tentunya ketika kita punya uang, kita nggak akan semena-mena dengan uang yang kita miliki. Maksudnya adalah, tadi kan dibilang dia memiliki pengetahuan tentang produk jasa keuangan. Di situ, ketika dia memiliki literasi keuangan, dia nggak akan serta-merta untuk menginvestasikan uangnya di asal ikut tren, misalnya seperti itu. Terus kemudian dia tahu tujuan keuangannya kalau mau tujuannya berinvestasi untuk apa. Kemudian kalau misalnya dia saving, tujuannya saving itu untuk apa. Nah, jadi ketika dia paham tentang literasi keuangan, dia lebih bijak dalam mengelola uangnya itu. Nggak asal spending, maksudnya gitu. Gitu. Kemudian ini ada tingkatan literasi keuangan, yang dari yang paling atas yaitu well literate, kemudian sufficient literate, less literate, and not literate. Well literate sama sufficient literate ini keduanya sama-sama memiliki pengetahuan dan juga keyakinan terhadap produk keuangan, khususnya di jasa keuangan. Tapi yang membedakan adalah kalau well literate ini mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan produk keuangan tersebut. Jadi mereka tahu caranya contohnya mereka memiliki kemampuan berinvestasi dan juga mereka melakukan investasi itu, seperti itu. Kalau sufficient, mereka tahu dan mereka mereka tahu tentang produk keuangan apa aja, resikonya apa skemanya bagaimana, mereka cukup tahu, seperti itu. Nah, kalau less literate ini, kalau tadi sufficient itu mereka tahu dan yakin tentang produk keuangan, nah di sini mereka cuma tahu. Kalau less literate itu mereka cuma tahu tentang produk keuangan. Oh, oke, tahu. Gitu.
Nah, kalau not literate, mereka sama-sama belum sama sekali memiliki pengetahuan, terus mereka belum yakin tentang produk keuangan dan belum mempraktekkan sama sekali tentang apa sih produk apa sih di jasa keuangan itu ada apa aja, itu mereka belum tahu. Nah, kalau menurut OJK di sini disebutkan bahwasanya indeks literasi itu cukup tinggi, yaitu mencapai naiknya sekitar 29,7% dibanding tahun 2016. Sebenarnya, maksudnya naiknya sekitar 8,33% dibanding tahun 2016. Sebenarnya, menurut OJK ini tuh sudah cukup baik ke tingkat literasi keuangan. Tapi, semakin ke sini, munculnya produk keuangan dan instrumen-instrumen keuangan itu semakin banyak, bervariasi, dan makanya kita sebagai milenial itu dituntut lebih untuk memahami lagi tentang produk keuangan itu, literasi keuangan itu bagaimana kita dituntut untuk lebih, meskipun OJK sudah menyampaikan itu sudah cukup baik peningkatan literasi keuangannya penduduk Indonesia. Nah, di sini nih, milenial dan literasi keuangan. Kalau milenial itu kan kita sebagai generasi Y atau generasi yang sangat aktif, kita dikenal sebagai orang-orang yang suka tantangan, yang semangat banget pokoknya, semangatnya itu menggebu-gebu, kreatif gitu orangnya. Tapi kelemahannya di para generasi milenial adalah kita itu lebih cenderung untuk memprioritaskan hal lain dibandingkan kebutuhan yang seharusnya kita penuhi. Contohnya misalnya kita lebih suka nih pergi ke kafe-kafe yang estetik, terus cuma minum kopi dan lain sebagainya seperti itu. Maksudnya daripada uang yang dipakai untuk ngopi kan bisa dikumpulkan untuk beli buku. Nah, hal-hal yang seperti itu nih yang menjadi ciri khas kita gitu. Makanya kenapa kita harus memiliki literasi keuangan, karena kalau kita memiliki literasi keuangan, kita itu lebih bijak dan juga nggak terjerumus menjadi sikap yang konsumtif gitu. Karena kan kalau misalnya kita terlalu konsumtif, itu kan berimbasnya ke diri kita sendiri, seperti itu. Jadi penting banget antara milenial dan literasi keuangan. Nah, ini 5 langkah mudah untuk meningkatkan literasi keuangan milenial di tengah pandemi. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin milenial itu, milenial adalah mereka yang lahir di berapa tadi ya, tahun 1980 sampai 97 ya. Nah, di tahun-tahun ini itu tahun-tahunnya teknologi, tahun-tahunnya orang-orang itu sudah bisa main teknologi. Jadi sekarang itu nggak ada alasan ketika milenial itu nggak tahu tentang produk keuangan gitu. Karena setiap kali kita scroll Instagram, setiap kali kita buka Facebook dan lain sebagainya, itu pasti ada kok influencer-influencer yang promo tentang literasi keuangan, edukasi keuangan, produk perbankan, dan lain sebagainya. Makanya, hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan literasi keuangan kita, ya kita harus lebih disiplin lagi untuk belajar. Gitu. Apalagi saat pandemi ini kan kita punya banyak waktu ya, waktu kita di rumah, semuanya serba di rumah, work from home. Jadi pasti kita punya banyak waktu, apalagi HP itu selalu di tangan. Jadi nggak ada alasan lah ya kalau nggak belajar tentang literasi keuangan gitu. Terus yang kedua, dari setelah kita meningkatkan wawasan dan tahu, kita harus merencanakan keuangan itu sendiri. Kemudian diikuti dengan mulai menabung sedikit-sedikit untuk menabung dan berinvestasi, disiplin, dan ada bersedekah. Kuncinya itu. Kemudian, nah dari poin yang kedua ini, merencanakan keuangan, oke. Take control of your finance. Yang pertama adalah gather and analyze information. Secondly is setting goals and budgeting, creating a plan, implementing your plan, and always monitor your plan. Jadi yang pertama itu, tadi kan ada poin yang namanya financial planning. Nah, jadi gimana sih cara kita itu mengelola keuangan kita?
Nah, mungkin kalau anak-anak kita sebagai milenial tuh kan mungkin belum punya ya, mungkin aja nih nggak dicatat pengeluarannya, atau nggak dicatat kebutuhannya tuh apa aja sih sebenarnya yang harus dibeli, terus sudah beli apa aja itu kan nggak ditulis lah. Nah, makanya mulai dari sekarang kita harus memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Yang pertama, kita harus baca dulu nih neraca keuangan kita. Kita tuh kalau di neraca keuangan ada sisi aset dan liability, kita harus cari tahu sebenarnya apa sih aset yang kita miliki. Kemudian aset itu kan termasuk seperti tabungan, investasi, deposito, dan sebagainya itu ya. Terus kemudian kalau liability itu seperti kita punya cicilan nggak sih, punya bayar kos nggak, terus kemudian ada pinjaman apa namanya cicilan motor apa enggak dan lain sebagainya, itu kita harus perhatikan sebenarnya. Nah, kalau sekarang kita nih belum mulai menulis semua apa yang kita miliki dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, mulai dari sekarang nih kita perlu banget untuk nulis. Nah, kemudian itu dia, ini ditulis bahwasanya net worth statement is the key to understanding where you stand. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat, oh ternyata aku tuh punya banyak beban, banyak hutang yang harus aku penuhi, jadi nggak bisa mengeluarkan uang asal spending gitu. Nah, terus yang kedua, nah kemudian ini tadi kalau yang pertama itu tentang kita kumpulkan semua informasi keuangan kita, termasuk kita mengumpulkan bon-bon kecil, kalau setiap harinya biasanya keluar masuk parkir, terus kemudian beli makan, semua kan ada resitnya. Nah, itu bisa kita kumpulkan dulu, dan kemudian baru di sini nih, kita mengatur keuangan kita. Di sini ada namanya budgeting attitude. Sorry, budgeting attitude. Nah, di sini, di dalam budgeting ini, dari beberapa yang saya pelajari bahwasanya kita harus mengalokasikan living itu harus lebih banyak dibandingkan playing dan saving. Di sini ini maaf, ini sebenarnya kesalahan, saya harusnya nulis saving itu 30% dan playing itu 20% di sini harusnya. Minta maaf. Jadi kenapa sih kita harus mengalokasi, jadi gini, ini pembagian keuangan kita. Kalau bisa kita sendirikan rekening kita untuk 3 ini. Jadi 1 untuk hidup bulanan kita, yang kedua untuk saving, yang ketiga untuk paying. Kenapa sih living itu harus kita alokasikan 50%? Karena ya kita bisa lihat, kita masih butuh untuk bayar kos, bayar kontrakan, kemudian kita butuh uang untuk pergi kerja, pergi kuliah, dan juga daily expenses. Kita masih butuh makan, kemudian beli sabun, dan lain sebagainya ya, kalau kita anak kos kan. Nah, makanya, dan juga di sini ada, kalau untuk muslim, ada kewajiban untuk membayar zakat, dan juga ada infak. Nah, kenapa itu alokasinya lebih banyak dibandingkan yang lain? Kemudian di sini ada saving. Saving harusnya saya tulis 30%, maaf. Kalau untuk saving itu, ini dibagi 3. Yang pertama emergency fund, kedua investment, dan saving gitu. Nah, emergency fund ini dana darurat. Dana darurat ini dana yang kita butuhkan nanti ketika ada sesuatu hal yang kita nggak tahu apa isi depan nanti. Contohnya mungkin aja kita jaga-jaga kalau kita sakit. Nah, mungkin karena kita jauh dari orang tua kan nggak mungkin setiap belum waktunya jatah kiriman, kemudian kita minta tiba-tiba minta uang kan nggak enak ya sama orang tua. Nah, itu dia. Makanya kenapa kita perlu yang namanya emergency fund. Emergency fund ini sebenarnya penting banget karena kan jangan sampai kita itu terjerat yang namanya hutang. Kalau bisa, kalau untuk makanya kita harus sedia dulu sebelum sedia payung sebelum hujan, sebelum kita kena masalah, kena sakit gitu. Nah, di sini ada investment dan saving. Investment dan saving ini 2 hal yang berbeda. Jadi kalau kalau saving, kalau nabung itu perbedaannya adalah nabung itu ketika misalnya 2 tahun kemudian saya pengen banget yang namanya beli motor. Nah,
Makanya dari sekarang saya nabung. Nah, ini yang namanya net saving. Jadi saya nabung untuk 2 tahun kemudian dan saya tahu tujuannya buat untuk beli motor. Tapi kalau investment bisa jadi investment itu contohnya adalah nanti saya pasti bakal butuh uang untuk sekolah anak saya. Tapi sekarang posisinya misalnya anaknya masih bayi nih. Misalnya anak bayi, tapi dia tahu nanti dia pasti bakal butuh uang tuh. Nah, kita kan nggak tahu sekolah mana yang untuk syukur-syukur kalau orang tuanya sudah tahu mau di sekolah di mana dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak pernah tahu anak itu maunya sekolah di mana gitu kan. Jadi kita jaga-jaga nih, investment tuh seperti itu. Jadi perbedaannya saving dan investment seperti itu. Beda lagi dengan ATM yang kita punya yang kadang kita bilang itu yang namanya tabungan. Nah, beda lagi nih. Kalau misalnya ATM yang kita punya kemudian kita bilang itu tabungan, tapi sering keluar masuk, itu bukan tabungan. Itu ATM dompet berjalan aja. Karena keluar masuk 100.000, 200.000. Nah, itu bukan yang namanya tabungan. Itu cuma, apa ya, kan kalau tabungan kan harusnya banyak di rekening masuknya, gitu. Bukan rekening keluarnya, gitu. Nah, kemudian ada playing. Playing ini alokasinya 20%. Ya, termasuk di dalamnya movie, hangout, jadi kayak masih online shopping gitu. Tapi teman-teman, selama pandemi ini, yang saya tahu dari teman-teman saya juga, mereka nggak banyak pergi kan, karena kan nggak pergi kemana-mana, nggak boleh pergi kemana-mana, dan juga nggak bisa ngopi-ngopi cantik. Nah, ini dia nih, di sini kan kita pasti ada kelebihan ya, kelebihan yang kita alokasikan 20% itu bukan serta-merta meskipun kita udah alokasiin 20%, terus mentang-mentang nggak jadi pergi bulan kemarin masih ada sisa, akhirnya kita alokasiin untuk bulan ini. Jadinya bulan ini nggak cuma 20%, 25% gitu. Nggak bisa gitu. Kalau bisa, ya kita sebaik mungkin kalau misalnya 20% itu masih sisa, sok kita pindah ke saving, seperti itu konsepnya. Apalagi sekarang itu kan musim pandemi, nggak kemana-mana, uangnya itu lebih semuanya serba di rumah, terus nggak keluar uang untuk transport, makan gitu-gitu, maksudnya nggak pergi keluar gitu. Nah, di sini juga ada list your monthly income, list your monthly expenses. Nah, di sini kalau kalian belum mulai untuk nggak tahu caranya gimana tentang menulis menulis gimana sih tulis aja apa aja sih yang kalian beli gitu, tulis aja yang kalian beli, kemudian selama ini gajinya berapa, masuknya berapa, dapat uang dari mana, itu tulis aja, karena nanti dari situ kalian akan tahu, oh ternyata sebulan ini tuh saya ngopi udah 4 kali di kafe gitu misalnya. Pasti akan kedetek gitu berapa kali kan, kalau kita nulisnya di komputer atau di HP itu pasti akan kelihatan. Nah, kalau bisa setelah kita ngelis semuanya itu, pemasukan kita, pengeluaran kita, kalau bisa kita adjust expenses itu. Kalau misalnya tadi kalian setelah lihat expense kalian itu belanja baju tuh udah berkali-kali, kemudian ngopi berkali-kali, kalian bisa ini, oh ternyata nggak perlu lagi, mungkin bulan depan cukup sekali aja. Terus misalnya ada kebutuhan buku yang dibeli ternyata novel seperti itu. Nah ternyata itu nggak perlu, mungkin selanjutnya nggak akan dibeli lagi gitu. Nah ini yang pentingnya untuk budgeting gitu. Sebenarnya bisa aja antara playing sama saving itu terbalik 30-20, ya itu tergantung dengan keinginan kita sebenarnya. Tapi kalau orang-orang itu prioritasnya untuk tujuan di masa yang akan datang, mereka pasti akan memberatkan di saving. Itu pasti. Kalau playing paling cuma dia 20% itu cukup lah. Seperti itu. Kemudian setting goals and budgeting. Nah, di sini tujuan kita tuh juga harus realistis, teman-teman. Kalau misalnya, kalau misalnya 5 tahun mendatang itu kita pengen punya rumah atau pengen punya coffee shop, ya dari sekarang kita harus mulai untuk
harus mulai untuk ngatur keuangan kita dengan baik gitu misalnya. Dan juga kalau misalnya kita punya tujuan itu pasti kita akan tahu mana sih sebenarnya yang keinginan kita, mana sih yang kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, tadi kan saya bilang kalau belanja, setiap kali belanja kalian tulis aja apa yang kalian beli. Terus kemudian struk-struk risetnya itu dikumpulin aja. Dari situ tuh kita bisa tahu, oh ternyata selama ini yang aku beli itu cuma keinginan aja gitu, bukan kebutuhan yang benar-benar aku butuhin, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini untuk jangka panjang atau grid plan itu kalau di literasi di financial planning itu yang pertama ada retirement plan. Retirement plan itu untuk persiapan keuangan untuk dana pensiun. Kemudian investment plan itu untuk investasi masa depan, jangka panjang. Kemudian tax and zakat plan. Jadi kalau di Malaysia itu tax and zakat plan itu dihitung dalam financial planning itu diikutkan, karena kan kewajiban membayar zakat dan pajak itu sangat diutamakan di Malaysia gitu. Terus yang keempat ada takaful insurance atau takaful. Takaful itu Islamic insurance. Kemudian ada estate plan. Estate plan itu termasuk will, warisan. Terus kemudian ya termasuk nanti kalau di itu warisan, terus kemudian hibah, terus termasuk di dalamnya lagi ada wakaf, seperti itu. Itu kalau di Islamic estate plan, seperti itu. Kemudian ini tentang investasi di kala pandemi. Nah, kalau investasi di kala pandemi, kenapa sih kita harus investasi? Emangnya harus ya gitu? Harus, kita anak muda, karena kan perjalanan kita masih panjang, tujuan kita, goal kita masih banyak, dan kita itu orang-orang yang menggebu-gebu untuk menjadi yang lebih baik. Makanya dari sekarang perlu untuk berinvestasi. Yang pertama yaitu tujuan berinvestasinya untuk melindungi aset dari penurunan nilai akibat inflasi, apalagi saat ini. Kemudian untuk memperoleh tujuan keuangan, dan ketiga yaitu memperoleh tambahan penghasilan. Nah, tipsnya apa aja sih untuk investasi di masa pandemi? Nah, di sini teman-teman, mungkin mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang tahu tentang apa sih investasi, produk investasi, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian juga belum. Jadi kalau investasi itu seperti halnya kita investasi di pemerintah, investasi bond misalnya, terus kemudian sukuk atau investasi emas, seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kita mau investasi saat-saat untuk membeli investment produk itu, sekarang kita harus utamakan dulu dana darurat. Karena kan melihat kondisi saat ini, kalau misalnya kita punya uang nih, misalnya nih katakan 5 juta, itu uang yang kamu punya, tapi kamu mau investasi. Tapi di sisi lain kamu nggak ada uang cash. Nah, gimana dong? Padahal kan sekarang posisinya adalah kita butuh uang cash untuk menopang hidup kita sehari-hari masihnya. Apalagi keadaan ekonominya belum membaik. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita punya uang lebih untuk berinvestasi saat ini, investasikan. Tapi kalau belum ada, utamakan dulu dana darurat kita. Yang kemudian, yang kedua adalah dengan tujuan keuangan. Dengan tujuan keuangan itu maksudnya adalah, jadi ketika kita berinvestasi, kita tahu tujuan kita apa. Misalnya saya investasi itu, minta maaf teman-teman ya. Jadi, kalau untuk tujuan investasi itu, kalau misalnya nanti dalam 5 tahun ke depan, saya mau punya rumah misalnya. Nah, dari sekarang investasi saya setelah 5 tahun itu ya memang untuk beli rumah misalnya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan aja. Kalau misalnya tujuannya untuk investasi itu untuk pendidikan anak,
ya kita sesuaikan mana sih investasi yang sesuai dengan pendidikan anak. Kalau di Malaysia itu ada namanya investasi itu khusus. Kalau misalnya investasinya tujuannya untuk pendidikan anak, ya orang tua itu dari sekarang udah investasiin di produk untuk keuangan anak. Kalau investasinya untuk beli rumah ada lagi bermacam-macam gitu. Nah, yang ketiga, kenali produk investasi. Ini penting banget, teman-teman. Kita nggak bisa langsung asal ikut investasi tanpa kita tahu, misalnya tahu teman kita investasi emas, akhirnya kita ikut beli emas. Kemudian investasi di sukuk, kita ikut sukuk, gitu. Jadi, kita harus tahu juga skemanya apa, risikonya apa. Kan kalau resiko itu kan bermacam-macam juga. Nah, kita wajib tahu itu. Terus kemudian kita harus ngamati juga keadaan ekonomi dan pasarnya saat ini gimana gitu. Diversifikasi produk investasi tadi seperti yang saya katakan, kalau bisa investasi itu jangan di satu tempat yang sama. Misalnya semua uang 5 juta diinvestasiin di apa ya misalnya ya? Di saham misalnya, semuanya di saham gitu. Jangan. Nanti kalau nggak stabil kan kita juga yang rugi. Nah, kalau misalnya kita pemula, sebagai investor pemula itu sebisa mungkin, ini untuk pemula nih ya, kalau untuk pemula sebaiknya kita coba aja dulu investasi di satu tempat. Nah, tapi dengan tidak menginvestasikan semuanya tentunya, dengan sebagian aja. Nah, dari situ baru kita sambil kita berinvestasi, sambil kita belajar. Trennya gimana dan lain sebagainya. Nah, baru dari situ kalau kalian sudah menguasai satu produk tuh boleh coba untuk berinvestasi yang lain. Sekali lagi diingat jangan menaruh telur di satu keranjang karena kalau satu pecah, pecah semua gitu. Yang terakhir yaitu monitor investasi, ya kita harus monitor investasi kita, harus ngecek terus track record-nya gimana. Ini beberapa contoh produk investasi mulai dari yang yang resikonya kecil sampai yang besar dan lain sebagainya. Oke. Jadi sebelum terakhir, kalau teman-teman tahu tentang suku retail yang baru dikeluarkan pemerintah baru-baru ini, nilainya itu cukup sangat fantastis menurut saya. Terus juga saya tadi mau masukin, saya nggak nemu di mana datanya tadi, tapi saya pernah lihat jumlah keseluruhan dari total suku retail yang diterima pemerintah saat ini itu banyak sekali, itu berapa triliun. Kemudian milenial itu kontribusinya paling banyak. Kalau ada teman-teman yang tahu ya boleh di-share. Nah, maka dari sini kita bisa simpulin ternyata mereka itu awareness-nya sudah cukup baik tentang produk keuangan syariah. Kemudian awareness mereka sendiri untuk berinvestasi itu sudah cukup tinggi gitu. Jadi kalau investasi di pemerintah itu investasinya cenderung lebih aman gitu. Itu aja sih. Mbak Dian. Ya, thank you buat Mbak Nazim sudah berbagi ilmu terkait keuangan. Mungkin selanjutnya ini ada langsung sesi tanya jawab ya Kak Nazim ya? Boleh. Tadi sebenarnya kalau di tengah mau dipotong tuh nggak apa-apa, tapi nggak ada yang gitu. Ya nggak apa-apa, kita ada sesi diskusi sekarang ya, kita mulai dulu. Mungkin untuk yang mau menanggapi jawaban dari Mbak Nazim, itu bisa langsung aja unmute gitu. Ininya ya, Zoom-nya. Untuk pertanyaan pertama, Mbak Nazim, ini dari Mas Abdul Halim. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di saat ekonomi sedang menurun di masa pandemi ini, apakah deposito ini merupakan sikap ekonomi yang baik? Dan untuk pertanyaan yang kedua, menurut Mbak Nazim, investasi di bidang apa sih yang paling menjanjikan gitu untuk dilakukan di masa pandemi ini? Soalnya kan tadi ada banyak tuh jenis-jenis investasi ya. Jadi sebenarnya investasi apa sih yang paling menjanjikan di masa pandemi ini gitu? Oke. Saya jawab dulu yang kedua ya. Jadi kalau misalnya investasi apa yang cocok itu saat ini, setahu saya di Malaysia dan di Indonesia itu berdasarkan pengalaman teman-teman juga, yang paling aman adalah investasi di pemerintah karena nilainya aman dan juga
digaranti gitu oleh pemerintah. Contohnya itu ada sukuk retail. Di Malaysia juga yang namanya sukuk itu di sini aman dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Jatuh bangunnya itu lebih bagus sukuk dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Tapi bisa juga sekarang ini berinvestasi di logam mulia atau emas. Karena kan kalau di emas itu nilainya stabil ya. Maksudnya kalau untuk jangka panjang pun sesuai, untuk jangka pendek pun sesuai gitu kalau untuk emas. Nah, makanya tapi tetap ketika kita berinvestasi, kita memang harus lihat dulu trennya di pasar itu kayak gimana. Kalau misalkan tidak mendukung untuk berinvestasi, maksudnya kalau yang kita tahu sekarang yang aman-aman itu sukuk atau investasi punya pemerintah itu aman, ya silakan dicoba itu dulu. Jangan kita ngambil resiko yang tinggi, karena kan sekarang posisinya kita butuh uang. Maksudnya dengan kondisi saat ini kita tuh butuh uang gitu, harus ada uang cash yang harus kita pegang seperti itu. Tapi kalau menurut saya emas itu logam emas itu paling apa ya dibilangnya, paling stabil untuk dibuat investasi untuk jangka panjang, jangka pendek seperti itu. Kalau untuk deposito, sebenarnya saya kurang ini ya kalau untuk deposito. Tapi kalau deposito itu kan dia akan terpengaruh juga ya pasti rate-nya itu bagi hasilnya ya, tergantung bagi hasilnya kan ya Mbak ya kalau deposito. Ya, saya jujur belum pernah deposito juga sih. Jadi emang kurang paham juga deposito itu seperti apa gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang pernah deposito gitu. Mohon izin. Ya, boleh. Ya. Berbagi kita deposito itu seperti apa? Setahu saya sih kalau misalkan deposito itu kan memang uang kita ditaruh di saving di bank dalam jangka waktu tertentu. Misalkan nih kita butuh deposito untuk 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan itu baru uangnya bisa kita ambil kembali. Yeah. Jadi kalau misalkan 3 bulan itu belum selesai, berarti kita tidak memiliki hak untuk mengambil uang tersebut di bank. Tapi kalau deposito di Indonesia ini kan ada yang namanya berapa persentasinya gitu ada. Kalau nggak salah tuh ada presentasinya, tapi kecil sih. Yeah. Apalagi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang menurun, kayaknya malah tambah kecil tuh depositonya, bunga depositonya dari bank kayaknya. Deposito itu kan nilainya tetap ya, maksudnya uang nilai yang kita depositkan tuh tetap, itu aman, tapi keuntungannya memang sedikit gitu. Jadi kalau biasanya orang-orang tuh menaruh deposito karena itu cenderung lebih aman, tapi memang bagi hasilnya sedikit. Gitu kan ya, Mas Abdul Halim? Kalau penjelasan saya pernah dijelaskan di bank ketika mereka mempersuasi saya untuk mau ngambil deposito, memang penjelasannya seperti itu sih Mbak. Iya. Kasih Mbak. Oke, makasih untuk Mas Abdul Halim sudah membantu menjelaskan seperti apa sih deposito itu gitu kan. Dan sebenarnya ada lanjutan pertanyaan juga nih Mbak, berkaitan juga dari Mas Agus Waidi. Jadi sebenarnya kalau lihat situasi deposito tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Abdul Halim, lebih baik mana ya? Apakah sebaiknya kita deposito uang atau kita investasi di emas gitu? Kalau misalkan deposito uang kan tadi penjelasannya ketika uang kita nominal tertentu itu jumlahnya tidak akan berubah, tapi hanya persentasenya aja yang mengikuti kondisi ekonomi gitu. Tapi kalau emas kan di saat harganya naik maka untung gitu. Tapi di saat harganya turun juga kita mengalami kerugian gitu. Tapi harganya cukup stabil, harga emas tuh kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan gitu. Jadi lebih baik mana gitu Mbak? Depositkah atau investasi di emas? Jadi kalau untuk saat ini, untuk melindungi
nilai aset kita sebaiknya itu di investasi di emas atau di logam mulia gitu. Karena kalau dibandingkan deposito seperti itu tadi nilai kita kan bisa turun ya. Nah, kalau di emas itu nilainya lebih stabil, tapi tetap ketika kita berinvestasi di emas itu kita harus pastiin dulu nih emas nih bersertifikat atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang beli emas, dibelikan emas batangan, kemudian dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun itu nilainya nggak akan turun gitu. Seperti ini. Ya kan, konsepnya dinar dirham kan seperti itu. Nah, selain itu juga, sekarang kan banyak nih ditemuin yang namanya orang-orang sudah jual logam-logam mulia ya. Yang kecil-kecil itu loh, yang dijual di platform itu. Nah, tapi ketika kita beli di sana, harus dipastiin juga penjualnya itu terpercaya. Kemudian akadnya itu juga harus jelas ketika kita beli. Kemudian harus juga kita perhatiin kenaikan harganya, selisih harganya harganya itu berapa, dan lain sebagainya. Gitu. Yang penting sekarang adalah melindungi keuangan kita, nilai aset kita. Sekarang keadaannya nggak baik, jadi kita harus betul-betul perhatikan memilih investasi yang mana gitu. Investasi di pemerintah itu cukup baik sebenarnya, memang cukup baik karena kan digaranti, kemudian return-nya juga cukup baik gitu. Bisa dicoba itu. Oke, makasih Mbak Nazim. Mungkin kalau kayak saya itu masih awam ya, atau teman-teman yang lain juga mungkin ada yang ingin tahu juga atau baru tahu yang namanya sukuk negara gitu. Jadi itu masih asing sih kalau yang kita sering dengarkan, emang investasi itu kalau nggak di emas, deposito gitu kan, atau tanah atau apa gitu. Tapi kalau sukuk negara ini tuh sebenarnya gimana sih investasi di sukuk negara ini prosesnya gitu? Oke. Jadi kalau kalau misalnya beli sukuk negara, sukuk retail yang baru dikeluarin pemerintah kemarin, itu prosesnya gampang banget. Itu cuma kita daftar, kemudian kita pesan, kemudian kita daftar, pesan, kemudian nunggu, bayar, udah selesai kontraknya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di konsepnya sukuk itu sendiri adalah kita itu menginvestasikan uang kita, uang dari para investor itu dikumpulkan di SPV. Nanti ada yang namanya SPV. SPV itu sendiri bisa jadi pemerintah itu sendiri yang akan mengeluarkan sukuk, surat hutang itu. Nah, dari sukuk itu kan ada jangka waktunya selama 5 tahun. Nah, di situ dari uang yang sudah terkumpul itu, uang itu akan digunakan untuk membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur seperti itu. Nah, dari situ setelah jangka waktu 5 tahun itu kan pasti kemudian dari 5 tahun itu baru deh nanti kita dapat imbal hasilnya. Imbal hasilnya udah pasti ditentuin sama pemerintah. Sukuk itu bermacam-macam. Kalau di dalam keuangan Islam, sukuk itu ada banyak akad. Ada sukuk mudharabah, ada sukuk wakalah, ada sukuk yang namanya sukuk musyarakah seperti itu. Dan masing-masing itu punya skemanya masing-masing. Kalau misalnya beli sukuknya di perusahaan itu, perusahaan kemudian pakai akadnya musyarakah, akadnya bagi hasil. Nah, itu ada yang kalau misalnya rugi itu ya ditanggung berdua, kalau misalnya untung ya dibagi berdua gitu. Tapi kalau di pemerintah ini yang sukuk yang digunakan adalah wakalah, cuma wakil. Jadi pemerintah itu pasti akan ngasih imbal hasil ke kita gitu. Dan juga itu lebih aman, lebih safe kalau di pemerintah, mereka kan garanti nggak rugi gitu. Gitu itu yang namanya sukuk retail. Dan kemarin itu saya terkejut banget pas waktu tahu ternyata jumlahnya itu cukup banyak banget. Terus investornya itu ternyata anak-anak muda. Mereka bagi-bagi per umur, dipos-poskan per umur, dan kemarin saya lihat antara umur 25 sampai 35 itu paling banyak, kalau nggak salah, mau dikoreksi ya.
Nah, itu paling banyak. Jadi tuh anak-anak tuh sudah tahu, karena kan nominalnya di investasi di sukuk itu nggak tinggi, cukup 1 juta aja. Dan 1 juta udah bisa investasi, mestinya sudah punya lah ya, mungkin orang anak-anak kos ini udah punya uang 1 juta. Nah, di situ. Nggak mahal, murah aja. Oke, makasih Mbak Nazim. Mungkin setelah ini ya, kita kepo-kepo terkait sukuk bunga itu gimana, sukuk negara itu gimana gitu. Mengingatkan lagi Mbak, tadi ada pertanyaan yang pertama, di saat ekonomi menurun, apakah deposito merupakan keputusan yang baik gitu, sikap ekonomi yang baik gitu, untuk deposit uang? Deposito. Sebenarnya kalau untuk deposito syariah sendiri, kalau untuk dari sisi syariah ya, deposito di perbankan syariah itu cukup bagus. Karena yang digunakan itu konsep keuangan, konsep bagi hasil. Tapi ya kalau ketika kita deposito, apakah saat ini tuh maaf Mbak Nazim, apa enggak? Terputus. Halo Mbak Nazim. Oke, sepertinya ya. Sorry, minta maaf. Kayaknya jaringan lagi error. Silakan dilanjutkan Mbak Nazim. Sebenarnya kalau deposito, kalau di keuangan syariah itu bagus karena kan dia menggunakan konsep bagi hasil, konsep yang memang di dalam Islam itu dianjurkan untuk bagi hasil. Tapi kalau saat ini juga kalau misalnya mau deposito pun resikonya itu nggak terlalu tinggi karena nilai pokok kita tuh dijaga gitu. Kalau di deposito, tapi memang keuntungannya nggak terlalu tinggi untuk di deposito. Deposito itu termasuk list jenis investasi yang resikonya rendah dibanding dengan kayak reksadana, kemudian saham itu kan resikonya tinggi. Kalau resiko rendah itu ya deposito itu salah satunya, kemudian emas. Kemudian ada sukuk yang pemerintah tadi gitu. Itu termasuk resiko-resiko. Mungkin bisa jadi opsi, tapi sekali lagi ketika kita memilih investasi itu harus kita perhatikan juga skemanya apa, kemudian keuntungannya bagaimana, apa aja yang bakal kita dapat, apa plus minusnya kita harus tahu gitu. Antara emas, kemudian sukuk, dan kemudian deposito syariah, itu bisa jadi opsi karena resikonya rendah. Oke, terima kasih Mbak Nazim. Untuk Mas Abdul Halim, pertanyaannya sudah dijawab ya? Apakah sudah cukup menjawab atau ingin menanggapi? Silakan Mas Abdul Halim. Saya malah masih mau tambah pertanyaan nih Mbak. Masih boleh nggak, atau nanti biar selesai aja dulu baru nanti nanya lagi? Oh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan untuk peserta yang lain dulu ya, Mas Halim ya. Iya, terima kasih Mbak. Maaf ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Mbak Nazim, ada pertanyaan juga nih dari Mbak Michael. Di masa pandemi ini sebenarnya lebih baik kita asuransi kesehatan, maksudnya ketika kita punya uang, apakah lebih baik kita ikut asuransi kesehatan atau buat tabungan untuk kondisi darurat seperti itu? Oke. Mbak Dian nih yang bakal jawab tentang asuransi ya? Oke, ya Mbak Dian ya? Oke, jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya saat ini yang paling kita utamakan harusnya itu dana darurat dulu. Karena posisinya sekarang ekonomi susah, kita nggak tahu kalau tiba-tiba nanti bisa di PHK perusahaan. Nah, makanya uang cash kita itu lebih penting dulu daripada kita untuk untuk asuransi. Tapi seharusnya asuransi itu kan
mungkin mereka belum mengambil ya, asuransi itu harusnya atau takaful diambil di awal-awal ya sebelumnya, ya nggak sih Mbak Dian? Kalau untuk asuransi sendiri? Oh, asuransi diambil di awal. Maksudnya asuransi itu ketika kita butuh, kita bisa ngeklaim gitu. Iya, harusnya kan nggak sekarang kan ngambilnya, harusnya dari dulu gitu. Jadi kalau sekarang kan posisinya sudah kayak gini, gimana mau ngambil asuransi gitu. Sedangkan kan kalau asuransi atau takaful, di asuransi kita harus bayar premi, ya kan? Nah, kalau di takaful pun kita juga harus ada bayar iuran gitu. Posisinya kayaknya, atau entah tolong diperbaiki, mungkin kurang pas gitu kalau misalnya baru akan mengambil asuransi sekarang ya. Harusnya tuh kan kemarin-kemarin sudah harus bersiap-siap gitu kan. Tapi bisa juga sekarang mungkin mulai mengambil untuk asuransi, tapi kan ada kita harus bayar per bulanan, pastiin kita bisa bayar, maintain uang kita, bisa bayar asuransi, bisa bayar kebutuhan harian, bisa bayar kebutuhan anak, dan sebagainya. Iya nggak sih, Mbak? Iya, betul. Jadi mungkin kalau kita punya dana lebih, kita bisa saving, pun misalkan masih ada biaya untuk kita ikut asuransi kesehatan, kita bisa daftar gitu untuk lebih, lebih untuk jaga-jaga kita gitu, bahwa kita di-cover sama asuransi kalau misalkan terjadi apa-apa. Tapi kalau yang sepemahaman saya, kalau untuk biaya ketika misalkan nih, si fulan misalkan terkena COVID, itu kan sebenarnya untuk ininya kan di-cover sama pemerintah ya untuk pengobatannya. Itu sih, mohon koreksinya kalau salah itu. Jadi sebenarnya meskipun kita nggak ikut asuransi kesehatan pun, untuk yang COVID, khusus untuk yang terkena COVID, itu di-cover kan sama pemerintah. Oh ya, saya penasaran. Yang BPJS juga ya berarti? Kalau yang BPJS saya kurang tahu ya, soalnya saya nggak ikut BPJS gitu. Tapi biasanya sih karena saya ikut yang asuransi kesehatan itu di-cover gitu. Jadi kalau misalkan kita mau rapid atau mau tes swab itu di-cover gitu. Kalau kita ikut asuransi kesehatan. Ya, gitu. Mbak Meika, pertanyaannya sudah terjawab. Adakah mau menanggapi? Yes. Udah terjawab kok, udah terjawab. Oke, makasih Mbak Meika. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Mbak Nazim. Iya, boleh. Dari, sebentar. Dari Kak Dian Wahyu Utami. Jadi investasi apa sih yang paling bagus menurut Islam gitu kan? Karena kalau emas kan lama ya harganya naik gitu. Tapi kalau investasi yang sekalian untuk penghasilan tambahan tuh kira-kira investasi apa sih gitu? Yang bisa dapat penghasilan tambahan juga gitu selain investasi. Oke. Untuk investasi di syariah ya. Sebenarnya kalau kita mengacu ke konsep syariah, akad yang kita gunakan itu sebaiknya menggunakan akad bagi hasil atau kerjasama. Itu yang kita gunakan untuk mendorong perekonomian syariah. Tapi faktanya masih belum banyak orang yang aware tentang investasi itu. Contohnya kerjasama atau bagi hasil menggunakan akad mudharabah atau musyarakah seperti itu. Nah, kalau misalnya tanya sekarang tentang produk apa yang syariah itu, mungkin bisa dicoba untuk sukuk retail itu ya, karena kalau sukuk retail ini pemerintah itu sudah cukup baik untuk mempromosikan, untuk meningkatkan awareness-nya orang-orang. Tapi sekali lagi ketika kita berinvestasi, kita harus, khususnya investasi syariah, kita harus cari tahu benar-benar bahwasanya dia itu masuk dalam list asuransi syariah, bukan asuransi produk syariah maksudnya. Apa kalau bilang ini main bisnisnya dia apa, kemudian dia berkaitan nggak dengan barang-barang yang tidak dianjurkan di syariat untuk berbisnis. Jangan sampai ternyata setelah kita telusuri ternyata dia bisnisnya itu ada berkaitan dengan miras misalnya seperti itu. Nah,
hal-hal yang seperti itu tuh yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau sekarang mungkin kita bisa coba dulu untuk investasi di sukuk retail atau di sukuknya pemerintah. Kalau di Malaysia itu sukuk udah banyak dikeluarkan sama perusahaan-perusahaan banyak, tapi memang karena di sini mereka aware, kedua belah pihak itu awareness-nya tinggi, saling membutuhkan, jadi mereka cepat. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin bisa dimulai dulu dari berinvestasi di pemerintah itu sukuk retail, karena selain aman dan memang dia mengikuti sesuai dengan prinsip syariah. Maksudnya mungkin produknya nggak ada di labelin halal gitu ya, tapi dia nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Bentar, pertanyaannya apa sih tadi? Udah nggak ada. Investasi Ya, yang investasi itu, iya bisa dicoba itu. bisa. Sekarang juga emas kan di perbankan itu sudah banyak juga yang menawarkan investasi emas, baik yang bentuknya investasi emas batangan atau investasi emas tabungan yang bentuknya tabungan. Itu juga bagus. Emas nilainya nggak turun kok, tapi meskipun ya naiknya lambat, tapi dia jatuhnya itu kayak nilainya tuh lebih stabil gitu dibandingkan yang lain gitu. Nah, kalau setahu saya investasi emas di Malaysia ini, kalau mau sharing aja teman-teman, di Malaysia itu mereka punya standar emas itu emas yang bisa kalau misalnya pergi ke luar negeri, ke Dubai gitu, emas itu masih bisa kita gunakan. Nah, itu salah satu keunggulan investasi emas yang ada di Malaysia. Nah, ini dari teman-teman yang ada di sini sih, dari teman-teman yang orang-orang Malaysia gitu. Sharingnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nazim. Ini ada tanggapan lagi nih dari Mas Agus Wadi. Selain beda secara akad, apa ya Kak bedanya suku dan obligasi konvensional? Apakah ada pola perhitungannya, kemudian perhitungan returnnya bagaimana juga? Kalau untuk obligasi dengan sukuk, itu beda. Apalagi mungkin kalau saya belum tahu ya perhitungan detailnya, tapi kalau dari yang saya pelajari, dia itu satu yang persentase untuk membagi di sukuk itu benar-benar diperhitungkan sesuai dengan akadnya. Kalau misalnya dia memang bagi hasilnya antara 60-40, ya memang dia akan dibagi seperti itu gitu. Nah, kalau di wakalah dia hanya menggunakan ujroh, biaya fee. Nah, seperti itu. Tapi kalau di obligasi, ya mereka rate-nya mengikuti nilai saat itu gitu, nilai pasar. Oke, mungkin coba teman-teman yang tahu tentang perhitungan obligasi bisa nambahin ya, mungkin ya. Ya, boleh. Atau Mas Agus Wandi, Hasan, pertanyaannya bisa ditanggapi. Jawaban dari Mbak Nazim. Silakan Mas Agus. Dia tanya selain konsepnya, pasti selain ini ya, selain beda akad, beda bisnis, ya. beda ininya perhitungannya. Mungkin teman-teman ada yang bisa tahu tentang perhitungannya. Saya kalau obligasi konven, takut salah nih kalau jawab. Mungkin ada yang bisa tahu selain tentang perhitungan returnnya. Ya, ini saya juga bingung, Kak. Mungkin Kak Yahya ini bisa menjelaskan selain dari konsep perbedaannya, Kak. Boleh, Kak Yahya. Silakan. Oh ya, makasih Kak Najim sudah membantu menjawab. Untuk Mas Yahya mau bantu menanggapi? Ini Mas Agus kenal dengan Mas Yahya atau bagaimana? Adik kelasnya, Kak. Oh. Saya adik kelasnya. Oh ya. Oke, Mas Yahyanya belum respon nih.
Mbak Nazim. Ada yang lain yang mau di... Iya, tapi yang lain nih pada ini nih, minta jelasin dong Kak, terkait bibit apa sih nih, Iya. reksadana dan lain-lain yang lagi in gitu. Ini yang bibit ini aplikasi kan ya, aplikasi investasi ini ya? Ya, Iya, coba saya baru tahu tentang bibit ini, baru-baru aja. Tentang apa? Nah, ini penting banget nih, kalau ada yang tahu. Mungkin Mizurian mau nambahin tentang Boleh. bibit ini? Boleh. Kebetulan saat ini memang saya lagi investasi di selain di bursa saham, apalagi sekarang kita tahu kan saham atau IHSG sekarang udah gelombang kedua, sama kayak COVID, udah gelombang kedua di bawah 5.000 dan udah sekarang masih sideways, dan memang kembali ke harga kurang lebih 5 tahun yang lalu sih. Rata-rata harga saham sekarang, malah investor saham pada panik semua sih. Tapi insya Allah ketika nanti udah rebound, udah ketemu vaksinnya, akan rebound lagi. Nah, kalau untuk aplikasi bibit, dan salah satunya sekarang yang lagi lagi hits itu Ajaib. Kebetulan saya investasi juga di dua itu. Kalau untuk saham, saya punya 2 akun, di Ajaib sama di di Indoprimer. Nah, kalau untuk reksadana, saya reksadana terutama reksadana, karena reksadana kan ada beberapa macam, ada reksadana uang, reksadana obligasi, dan lain-lain. Untuk saat ini saya reksadana di pasar uang, di aplikasi bibit. Nah, itu memang salah satu instrumen investasi yang kalau saham dia kurang lebih high risk, high return. Nah, kalau bibit dia kurang lebih moderate. Jadi moderate untuk return-nya, moderate juga untuk, yang sepemahaman saya, moderate juga untuk return-nya. Jadi bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman selain sukuk atau selain deposito. Nah, kalau untuk bibit sendiri ya kemarin yang setahu saya info tentang bibit, masalah organisasinya, Ajaib pun seperti itu. Beberapa memang mereka masih sering ganti top manajemen, jadi ya agak berubah-ubah, dan juga emang sistemnya belum terlalu terpercaya. Sistem kayak Ajaib juga lama banget ininya update. Ketika di pasar sahamnya itu untuk beli buy-nya, untuk sell-nya itu agak lama, karena dia agak tertinggal, belum secara digital, secara algoritmanya lah kalau nggak salah, belum terupdate seperti yang sudah established kayak Indoprimer, Mirai, dan sekuritas lainnya. Saya rasa seperti itu sih. Untuk bibit sendiri ya bagus, teman-teman ya, kalau mau yang agak takut untuk main di bursa saham, bisa memilih bibit ataupun Ajaib ya, tapi itu kembali lagi itu dari pilihan dari teman-teman sih kalau untuk memilih instrumen investasi. Bibit memang saat ini udah sering, yang setahu saya ganti top manajemen, jadi agak masih turbulence juga di mereka. Seperti itu sih yang pemahaman saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih untuk Pak Rian. Saya ingin menanggapi nih, untuk Ajaib dan bibit ini kan emang belum sama-sama settle gitu ya, tapi untuk saat ini lebih baik yang manakah kalau kita mau coba untuk investasi? Kedua-duanya sama sih. Sepemahaman saya, kalau untuk Ajaib masih belum banyak gandeng kerja sama beberapa reksadana. Kalau bibit udah lumayan, karena Ajaib baru 1 tahun, sementara bibit udah jalan 3-2 tahun kalau nggak salah, dan udah lebih lama, dan udah banyak gandeng. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri memilih reksadana yang ada. Kalau setahu saya bibit udah banyak banget gandeng kerja sama reksadana lain, reksadana pasar uang, obligasi, dan lain-lain. Intinya dia lebih banyak yang mereka. Kalau sekarang setahu saya Ajaib dia masih fokus ke dia, karena udah bibit nggak ada saham ya, bibit nggak beli saham, dia emang fokus ke reksadana. Sementara Ajaib dia diversifikasinya banyak, ada untuk saham, ada untuk ada untuk reksadana. Jadi tapi dia masih fokus di reksadana dan masih fokus di saham, sementara reksadananya masih sedikit. Itu aja sih perbedaan antara bibit dan Ajaib. Bibit nggak ada saham, dia fokus di reksadana, sementara Ajaib Ajaib itu yang gambar kayak jin, gambar ini lampu jin, itu dia 2, ada saham sama reksadana. Jadi teman-teman bisa memilih keduanya sih, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rian. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini tadi dari Mas Abdul Halim ya. Silakan Mas, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup sesi diskusi hari ini. Silakan Mas Abdul Halim kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya Mbak, terima kasih Mbak.
Ini Mbak, mengenai sukuk tadi, kan ada beberapa bank syariah juga di Indonesia. Sukuk yang ada di Malaysia itu sama nggak yang misalkan ada di Indonesia? Sukuk di Malaysia apa sama dengan sukuk yang ada di mana Indonesia gitu ya? Oke. Jadi kalau Iya Mbak. di Malaysia ini sukuknya itu produk sukuk itu sudah banyak dan mereka itu menerapkan prosesnya itu sesuai dengan akad-akad yang mereka buat. Kalau misalnya wakalah, ya memang mereka menerapkan skemanya dengan wakalah. Tapi kemudian mudorobah juga mudorobah, memang benar-benar realnya seperti itu. Tapi yang membedakan adalah proses untuk kita berinvestasi di sukuk itu tuh nggak asal muasal kita untuk berinvestasi gitu. Jadi mungkin saya sendiri mungkin sebagai nasabah atau sebagai orang yang akan berinvestasi itu kita harus benar-benar lihat dia itu masuk list dalam bisnis syariah nggak sih gitu. Jadi selain perusahaan itu akan memarketkan ya, sukuknya, masyarakat itu sudah punya awareness-nya tuh tinggi gitu orang-orang di sini. Jadi dia tahu produk ini ternyata belum syariah compliant gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ditekankan di sini, makanya kenapa sukuk di Malaysia itu tinggi gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia, sukuk Indonesia itu lebih banyak bervariasinya. Dari sukuk negara, kemudian ada sukuk-sukuk yang ada di perbankan, dan dengan macam model instrumen. Contohnya kemarin ada namanya cash wakaf link sukuk, terus kemudian akan dibuat namanya sukuk link wakaf. Nah, kemudian ada apa lagi ya di Indonesia tuh? Ada banyak. Tapi kalau di Malaysia itu bagus sebenarnya sukuknya, tapi memang masih bervariasian yang ada di Indonesia. Nah, selain dari awareness-nya orang-orang sendiri, di sini itu antara sebelum dia diterbitkan sukuk itu, screening dia untuk mengeluarkan sukuk itu benar-benar screening prosesnya itu benar-benar sesuai dengan syariah gitu. Jadi nggak bisa dia itu mengeluarkan asal-muasal sukuk. Jadi asetnya mana yang mau dijadiin sukuk gitu. Terus kemudian aset base atau aset back gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya di kelas, dosen-dosen itu mereka mengakui kalau di Indonesia itu variasi sukuknya itu lebih beragam-ragam, lebih bermacam-macam. Kayak ya kemarin itu cash wakaf link sukuk, terus mau dibuat sukuk link wakaf seperti itu. Nah, itu kan sukuk itu udah satu hal yang perlu kita pelajari lebih, kemudian itu diintegrate dengan wakaf, kemudian itu diintegrate dengan social finance lainnya. Jadi kayak orang-orang tuh kreatif gitu untuk bikin sukuknya. Seperti itu. Iya Mbak, berarti kalau dalam kondisi kayak gini, di antara milih deposito atau sukuk berarti masih lebih mending sukuk ya. Kalau misalkan dari penjelasan tadi, berarti ya lebih bagus sukuk. Selain keuntungannya lebih itu aman sih, dan kayaknya kalau untuk bagi hasil jauh lebih banyak dibandingkan deposito. Kemarin tahu kan kalau pemerintah ngeluarin yang sukuk retail ini, yang baru-baru ini, tahu nggak Masnya? Yang mana Mbak? Yang baru aja dikeluarin beberapa bulan yang lalu sama Kemenq, itu dimulai dari 1 juta. Baru dengar sih Mbak. Baru dengar ya. Coba nanti saya ngecek lagi Mbak. Itu dia, itu yang sekarang lagi digembor-gemborin sama orang-orang tentang sukuk itu. Yang kemarin tuh yang jadi perhatian, ternyata anak-anak jumlah investornya anak muda itu lebih banyak.
Kalau yang ada lagi yang baru akan dimunculin ini sukuk retail, bukan sukuk retail, sorry maaf, produk apa, bondnya pemerintah. Mungkin dalam beberapa minggu lagi akan dibuka. Mungkin bisa coba situ teman-teman. Kalau yang nggak konsennya di ekonomi syariah, ya nggak konsen di ekonomi syariah, bisa coba di bondnya pemerintah yang itu. Kalau sekarang ngomongin investasi itu apa ya, cenderung naik turun Mas Yan sekarang karena kan keadaan ekonominya belum stabil dan lain sebagainya. Tadi kalau tadi yang saya kasih contoh tentang jenis-jenis investasi itu urutan dari yang resikonya paling rendah sampai yang tinggi. Nah, kalau saham beda dengan saham itu resikonya termasuk paling tinggi karena kan dia return-nya tinggi, jadi memang resikonya juga tinggi seperti itu. Satu lagi ya Mbak, sebelum diakhiri. Boleh. Minta izin dulu ke Mbak Dian, boleh ya Mbak ya? Satu lagi. Iya, boleh. Ya. Silahkan. Ini menarik sih Mbak. Kan sekarang nih Indonesia lagi dikatakan di kuarter kedua ini, kalau misalkan dibandingkan yang kemarin itu kan periode sekarang kuarter keberapa ya? Sekarang udah kuartal 3. Kuarter ketiga ya. Kalau kuartal kedua itu kan Indonesia alhamdulillah masih pertumbuhan ekonominya belum minus ya. Karena akibat dari Indonesia yang belum menutupi akses kegiatan ekonomi dimanapun itu ketika pandemi berlangsung, di mana negara lain udah nutup akses di mana-mana. Tapi yang kuartal yang ketiga ini ada kemungkinan resesi itu. Kalau misalkan contoh sederhana nih, saya kan mahasiswa nih Mbak, dengan penghasilan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kehidupan di sini, untuk living-nya, seberapa besar saving, kan kalau tadi Mbak bilang saving 30% ya, bagus. Paling bagus kita naikkan lagi atau gimana nih Mbak, saving-nya yang dari 30% ini? Saya kalau denger resesi itu lagi sedih. Sedih aja gitu Iya, denger betul resesi. Mbak, iya. Iya, kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol sama teman, terus teman-teman tuh nanya, sekarang resesi terus ada kemungkinan lebih parah atau enggak, gimana gitu. Sedih aja gitu. Oke, jadi kalau ngomongin, tadi kan saya bagi ya, per masing-masing tuh ada 50, 30, sama 20 itu cuma gambaran saya nih, gambaran saya aja. Karena kan kita perlu banget untuk membedakan rekening-rekening itu. Tadi saya bilang kalau misalnya ternyata di alokasi playing kita itu sisanya lebih banyak, sok mari kita alihkan fungsinya ke saving. Nah, kalau saat ini playing itu nggak akan kita ambilkan, maksudnya kita nggak akan pergi kemana-mana saat ini nih. Jadi lebih baik itu dimasukkan ke saving memang. Tapi kalau kita melihat kebutuhan kita ternyata sama juga beratnya, banyak yang harus kita penuhi, ya kita harus utamakan dulu yang saat ini. Karena kan kita hidupnya sekarang, maksudnya kalau ya kita harus memenuhi hidup kita yang saat ini dulu, sambil kita untuk masa depan kita, maksudnya masa jangka panjang, keuangan jangka panjang kita. Kan nggak mungkin kita sibuk untuk nabung dulu, sibuk untuk investasi, tapi kita nggak makan. Padahal makan itu penting untuk untuk menambahkan tenaga kita, untuk belajar, untuk kerja gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin untuk memaksimalkan mengadjust kebutuhan kita sebaik mungkin, kemudian baru kita alokasikan ke saving. Nah, kemarin selama pandemi itu kita yang di kampus saya yang di Malaysia itu kan benar-benar lockdown. Itu saya di kamar aja itu kurang lebih dalam 3 bulan. Benar-benar nggak boleh. Jadi kalau misalnya keluar itu ketahuan, itu ditangkap sama polisi kampus. Iya, dan dari situ kita benar-benar nggak pergi kemana-mana, nggak keluar uang, nggak ada. Jadi uang itu terkumpul, uang yang saya alokasikan untuk beli makan itu jadinya nggak dikeluarkan sama sekali. Akhirnya ya beralih ke saving kita jadinya gitu. Itu Mbak. Ya. Terima kasih Mbak. Maaf udah banyak bertanya dan menyita waktunya nih Mbak.
Ya, Makasih ya Mbak Dian, Mbak Najim. sama-sama Mas Agus. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya. Saya ingin merangkum sedikit terkait diskusi hari ini, bahwasanya untuk meningkatkan literasi itu ternyata penting gitu, agar budgeting planning kita, rencana kita untuk masa depan itu lebih efektif lagi gitu. Kemudian kita jadi banyak tahu dari diskusi ini bahwa ada banyak sekali jenis-jenis investasi yang bisa kita lakukan, ada sukuk negara yang mungkin ini masih baru, untuk yang baru dengar mungkin nanti akan lebih penasaran lagi, kita bisa termotivasi untuk lebih pengen cari tahu lagi sebenarnya investasi apa sih yang paling bagus, sukuk negara ini seperti apa gitu. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita tetap bisa menjaga keuangan kita dengan baik, mengelola keuangan kita dengan baik, baik di kala pandemi maupun tidak ada pandemi, seperti itu. Tetap sehat. Saya sebagai moderator malam ini minta maaf kalau selama memandu acara ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Dian, teman-teman. Terima kasih. Seri Zoom selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih. Di follow ya lewat Southeast Instagram. Terima kasih.